Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raditya dari kelas 1B Prodi D3 Akuntansi jurusan Akuntansi. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang cara membuat database melalui aplikasi SAM. Jadi kita sudah pastikan terlebih dahulu untuk kita sudah mendownload aplikasi SAM. Nah, seperti nampak pada layar, ini saya sudah mendownload aplikasi SAM. Jadi, kita yang pertama adalah startkan terlebih dulu antara Apache dan MySQL. Kita start dulu, langsung saja kita pindahkan kepada Shell untuk membuat database-nya. Yang pertama kita masukkan di sini adalah cd MySQL. Kemudian kita enter. Kemudian yang kedua, kita akan membuat, kita masukkan itu adalah cd bin. Yang ketiga itu kita masukkan MySQL script, kemudian kita O dan row, dan kita enter. Nah, jadi kita di sini sudah tersedia untuk membuat database-nya. Sebelum kita membuat database, saya sudah membuat rancangan tentang database tersebut, yaitu saya buat di Word untuk mempermudah saya dalam mengerjakan database-nya. Pada rancangan database ini, saya menggunakan nama database yaitu Warmindo dengan tabel makanan, minuman, dan cemilan. Di sini pada tabel makanan nanti akan saya masukkan yaitu ID makanan, nama makanan, harga makanan, dan juga stok makanan yang ada pada Warmindo tersebut. Langsung saja kita percepat. Itu di sini saya sudah membuat langkah-langkah membuat database dan data tabel menggunakan CMD di aplikasi SAM. Tadi sudah kita buat untuk aplikasinya, sudah kita buka dan sudah kita startkan juga. Kita masuk langsung kepada langkah-langkah nomor 2, yaitu membuat database dengan perintahnya di sini, create. Kita masukkan yang mau kita buat, yaitu database. Karena ingin membuat database pada Warmindo, maka kita masukkan juga nama Warmindo-nya. Untuk perintah, maka kita gunakan titik koma. Dan kemudian kita enter. Di sini sudah Hierarchy, oke. Kemudian kita lanjut kepada langkah ketiga, yaitu menampilkan database yang sudah kita buat dengan perintah, yaitu adalah show database. Karena ingin menampilkan lebih dari satu database, maka kita gunakan databases. Kemudian titik koma sebagai perintah dan kita enter. Maka sudah muncul di sini database yang akan kita buat. Lanjut, kita akan mengubahnya dan kita masukkan apa yang ingin kita buat. Dan menggunakan use Warmindo. Kemudian titik koma dan kita enter. Nah, ini sudah kita masukkan apa yang ingin kita buat, yaitu Warmindo. Kita akan membuat tabel database dengan isinya yaitu ID makanan, harga makanan, nama makanan, dan juga stok. Maka kita gunakan perintah yaitu create tabel makanan. Karena makanan yang pertama aku buat. Kemudian kita kasihkan kurung buka. Kemudian kita masukkan adalah
ID makanan, kita di sini menggunakan in primary key yang pertama. Karena untuk in primary key itu hanya digunakan untuk data yang menggunakan angka. Kemudian untuk not null, maka itu artinya kita memulainya dari awal karena belum tersedia data sebelumnya. Kita kasihkan koma. Kemudian untuk kebawahkan kita tekan shift dan juga enter. Kita masukkan yang kedua itu ada nama makanan. Jangan lupakan juga strip di bawah sebagai tanda untuk kita menggantikan spasi. Kemudian yang kedua kita menggunakan adalah varchar. Varchar bisa digunakan untuk data dengan angka dan juga huruf. Varchar kemudian kita kasihkan kurung tutup kemudian 100. 100 itu apa? Yaitu sebagai batasan untuk data yang kita buat atau batasan huruf atau angka yang sudah kita buat nantinya. Kita masukkan not null kembali sebagai awalan untuk membuatnya dari awal. Kemudian kita masukkan kembali itu adalah harga makanan. Kita di sini kan menggunakan varchar kembali karena untuk harga kita bisa menggunakan RP dan juga angka. Sebagai batasannya juga 100, kemudian kita masukkan kembali not null. Koma dan kita lanjutkan yang terakhir itu akan kita masukkan adalah stok. Stok ini menggunakan hanya angka, jadi kita menggunakan in kembali. Not null. Kemudian kita kebawahkan lagi dan kita kasihkan kurung tutup serta titik koma sebagai perintah. Maka kita enter, muncullah data. Untuk kita menampilkan semua tabel yang sudah kita buat di dalam database, maka kita akan menggunakan perintah yaitu show database. Kita masukkan perintah yaitu show tables. Dan kita enter kembali. Sudah muncul tabel yang kita buat, yaitu tabel makanan. Kita di sini menggunakan tabel makanan dengan nama di dalamnya itu makanan. Kemudian kita akan mengganti nama tabelnya. Misalkan di sini aku mau menggantikan makanan menjadi new food seperti yang sudah aku buat dalam langkah-langkah di sini. Maka di sini akan aku masukkan perintah yaitu alter tabel. Apa yang mau kita ganti, maka itu yang kita masukkan. Misalkan aku mengganti tadi, itu adalah makanan. Kita masukkan perintah rename. To, misalkan aku mau mengubahnya menjadi new food. Ini hanya sebuah perintahnya saja. Nah, jadi kita masukkan titik koma sebagai perintah. Kemudian kita enter. Di sini dia sudah merubahnya secara otomatis. Untuk kita mengetahui apakah tabel kita sudah dirubah menjadi makanan, sudah dirubah dari awalnya makanan kepada neopod, maka akan kita gunakan kembali perintah yaitu show table. Dan kita enter. Nah, di sini sudah digantikannya menjadi neopod. Tetapi kali ini aku akan mengganti menjadi makanan lagi. Maka kita masukkan yaitu adalah
rumus kembali seperti awal, yaitu alter table. Dari awalnya new food, kita rubah menjadi nama makanan kembali. Kita kasihkan titik koma sebagai perintah. Nah, maka ini sudah digantinya lagi dari awalnya new food menjadi makanan. Untuk langkah-langkah selanjutnya, kita akan menampilkan struktur tabel tertentu. Jadi kita akan menampilkan struktur dari tabel makanan tersebut. Maka kita akan gunakan rumus, yaitu rumus ataupun perintah dis makanan. Kemudian titik koma, dan kita enter. Maka ini sudah muncul ID makanan, nama makanan, harga makanan, stok. Dengan tipe 0-nya berapa, key, default, dan extra-nya. Selanjutnya, misalkan nih, kita mau menghapus salah satu dari kolom di sini. Misalkan seperti yang saya buat tadi, itu akan menghapus stok. Maka kita akan gunakan perintah, yaitu alter tabel row kolom. Misalkan yang dihapus itu adalah stok. Maka kita perintahkan titik koma dan kita enter. Nah, di sini kan ada yang salah. Maka kita akan diberitahunya di mana bagian mana yang salah tersebut. Maka kita akan perbaiki. Seperti yang kita tuliskan di awal, kita cukup menuliskan kembali, yaitu alter jadi di sini saya lupa untuk menambahkan nama table. Jadi dia tidak tahu table mana yang akan dirubah. Kita masukkan, yaitu di sini saya ingin merubah nama tabelnya. Karena pada nama table makanan kita akan menghapus stok yang ada di dalamnya. Maka kita masukkan alter table makanan, kemudian kita masukkan perintah yaitu drop volume. Misalkan yang dihapus itu ada stok. Kita masukkan titik koma, kemudian kita enter. Nah, maka di sini sudah dihapusnya untuk bagian stok. Untuk membuktikannya, kita masukkan perintah yaitu dis makanan. Maka sudah terlihat pada layar sini bahwa yang awalnya di sini ada stok, maka di sini sudah tidak ada stok lagi pada kolom makanan tersebut. Untuk menambahkan kolom baru, atau kita ingin menambahkan kembali stok, karena tadi kita hapus, untuk menambahkan kembali, kita akan menggunakan perintah, yaitu alter table makanan, karena kita akan menambahkan pada kolom makanan. Kemudian kita masukkan add, yang mau kita masukkan adalah stok. Dan kita masukkan in not null. Karena dari awal, seperti perintah kita memasukkan tadi, itu kita masukkan tabel stok itu setelah harga makanan. Jadi kita masukkan after harga makanan. Kita kasihkan titik koma sebagai perintah, maka kita enter. Nah, ini sudah kita masukkan kembali. Untuk membuktikannya, maka kita akan cek menggunakan this makanan dan titik koma sebagai perintah. Kita akan menggunakan selalu titik koma,
karena titik koma adalah bagian dari rumus yaitu perintah. Dan kita tekan, maka di sini sudah kembali untuk stoknya. Kemudian kita akan lanjut saja menambahkan atau mengisi data pada tabel dengan sesuai struktur yang kita sudah buat. Di sini saya sudah membuatnya. Pada ID makanan saya akan menggunakan ID 01, yaitu nama makanannya adalah nasi bakar dengan harga 15.000 satuannya, kemudian dengan stoknya sebanyak 50 pieces. Kemudian yang kedua itu saya akan menggunakan ID 05 dengan nama makanan mie goreng, harganya adalah 12.000, stoknya adalah 35 porsi. Kemudian yang ketiga itu saya akan menggunakan ID 06 dengan nama makanannya adalah sate taichan. Harga satuannya adalah 20.000 dengan stoknya 200 tusuk. Maka di sini akan kita masukkan perintah. Yang pertama adalah insert info pada makanan. Pastikan kalian memasukkan huruf dengan benar, karena kalau ini tidak benar, maka itu akan terjadi kesalahan pada tabel database yang kita buat. Kemudian kita masukkan values. Nah, kita masukkan apa yang akan kita masukkan di dalam tabel itu. Di sini kita masukkan yang pertama ID, kemudian kita kasihkan tanda petik sebagai jarak antara makanan dengan harga makanan dan stoknya, dan juga sebagai kita masuk sebagai in atau parkir ataupun ini yang kita masukkan. Kita masukkan di sini adalah yang pertama nasi bakar. Kita kembalikan menjadi tanda petik karena kita menggunakan parkir pada nama makanan dan juga harga makanan. Maka kita kasihkan lagi tanda petik. Kita masukkan harga makanannya. Seperti yang aku bilang tadi, menggunakan parkir itu adalah percampuran antara angka dan huruf. Jadi di dalam harga itu kita menggunakan huruf dan angka, menggunakan RP, yang mana RP-nya adalah 15.000. Kita gunakan tanda petik lagi, kemudian koma. Setelah itu kita masukkan stok. Untuk stok kita tidak menggunakan tanda petik karena kita menggunakan in. Kemudian kita kurung tutup. Setelah itu kita kasihkan koma karena kita akan menambahkan menu yang lainnya. Kemudian kita save enter. Untuk menambahkannya, kita sama menggunakan yang di atas, yaitu kurung buka. Seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa aku menggunakan ID itu 05. Kita gunakan tanda petik kembali karena kita menggunakan varchar. Sini aku memasukkan mie goreng. Kemudian kita tanda petik dan kita kasihkan koma. Kita kasihkan jarak, kita kasihkan lagi tanda petik. Dan kita masukkan rupiah atau harganya. Kita masukkan berapa jumlahnya, itu di situ sudah tertera 35. Kembali kita gunakan sama seperti yang di atas. Menggunakan ID itu 06. Di sini menggunakan sate taichan sebagai objeknya. Kita kasihkan tanda petik, lalu kita tulis jumlah yang mau kita
masukkan untuk harganya, itu 20.000 per 10 tusuk. Tapi di sini aku hanya menuliskan 20.000 saja. Kita kasih tanda petik, kita koma, kemudian di sini aku menyediakan itu sekitar 200 tusuk. Kemudian kita kurung tutup. Untuk perintah membuat tabel tersebut, kita gunakan titik koma dan kita enter. Nah, maka di sini sudah ada database yang kita buat. Untuk menampilkan semua isi data pada tabel yang sudah kita insert tadi, maka kita akan menggunakan perintah select tanda bintang sebagai tanda perintah semua. Kita masukkan from, tabel yang kita gunakan adalah tabel makanan. Dan kita titik koma, enter. Di sini sudah ada tabel database yang kita buat, ID makanannya berapa, nama makanan, harga makanan, dan juga stoknya. Misalkan nih, kita akan menampilkan data tertentu pada semua kriteria. Hanya kita bisa menampilkan harganya saja. Nah, maka kita akan menggunakan perintah oh ya, aku lupa untuk langkah yang ke-13 itu adalah menampilkan semua data pada kriteria tertentu. Jadi kita misalkan mau menampilkan nasi bakar aja, maka kita akan menampilkan itu saja pada database tersebut. Jadi kita akan menggunakan perintah yaitu select tanda bintang sebagai pengganti dari kata semua. Di sini kita gunakan form makanan karena tabel makanan where kita akan menampilkan nama makanan misal. Yang mau kita tampilkan adalah nasi uduk. Maka nasi bakar, sorry ya. Jadi kita tampilkan nasi bakar. Kita masukkan di sini perintahnya nasi bakar. Kemudian kita kasihkan tanda petik kembali dan titik koma. Maka kita enter. Nah, jadi di sini dia hanya menampilkan satu kolom saja, yaitu kolom nasi bakar saja. Misalnya kita mau menampilkan data tertentu pada kriterianya. Misalnya kita mau menampilkan harga makanannya saja. Maka kita akan menggunakan perintah yaitu select harga makanan from dari tabel makanan. Kita gunakan perintah titik koma, maka kita enter. Nah, di sini dia hanya menampilkan harganya saja dari makanan, dari tabel makanan tersebut. Kemudian kita mau menampilkan data tertentu pada kriteria tertentu misalkan. Kita menggunakan perintah itu select lagi harga makanan from makanan makanan. Yang tadi menampilkan nasi bakar. Gunakan ketik nasi bakar. Kemudian kita tanda petik lagi titik koma dan enter. Nah, maka di sini dia hanya menampilkan harga pada nasi bakarnya saja. Untuk kita mengedit data pada tabel, misalkan kita
mau mengganti harga dari yang semulanya 15.000 untuk harga nasi bakar, kita akan mengganti menjadi 20.000. Maka kita masukkan itu perintah update ya, yang awalnya itu ada 15.000, maka kita ganti dengan harga 20.000. Kita gantikan menjadi 20.000. Kemudian kita kasihkan tanda petik karena kita menggunakan dalam kolom tadi adalah parkir. Kita kasih tahu yang mana yang mau kita ganti. Mana kita akan mengganti pada nasi bakar. Pada tabel makanan, yaitu nasi bakar. Nah, sudah, lalu kita enter. Maka di sini dia sudah menggantikannya. Untuk kita mengetahui apakah sudah diganti atau belum, kita menggunakan disk makanan. Oke, karena kita hanya menggunakan yang tertentu, maka kita akan menggunakan select. Select from kanan dan titik koma enter. Nah, maka di sini dia sudah menggantikannya. Nasi bakar awalnya 15.000 menjadi 20.000. Kita mau menghapus semua data tanpa menghilangkan struktur tabelnya. Maka kita akan menggunakan perintah yaitu run chat makanan. Pastikan kalian menulisnya itu jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun tidak sesuai, karena itu akan mempengaruhi apakah dia tidak bisa dibikinkan database atau tidak. Enter. Nah, maka di sini sudah hilang untuk data tanpa menghilangkan struktur tabelnya. Kita misalkan mau membuat tabel baru dengan struktur yang serupa dengan tabel lain. Maka kita akan menggunakan perintah yaitu adalah create tabel. Karena seperti yang di awal tadi, maka aku akan menggantinya lagi menjadi new put. Oke. Seperti tabel makanan, maka kita tuliskan makanan. Kemudian kita masukkan perintah, titik koma, dan kita enter. Kemudian kita untuk melihat seluruh datanya, memastikan tabel baru terbuat, kita gunakan perintah yaitu adalah show table. Dan titik koma, enter. Nah, maka sudah terbuatlah. Nah, untuk tabel yang lainnya, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini kita akan menampilkan, sebelumnya kita akan menghapus tabel new food makanannya. Maka kita akan gunakan perintah, yaitu adalah drop
tabel new put tersebut. Kemudian titik koma, enter. Maka sudah kehapus. Nah, untuk menampilkan database yang telah kita buat tadi, karena strukturnya sudah ada, maka kita hanya menambahkan pada langkah nomor 11 ini, tanpa mengulangi yang di atasnya lagi. Misalkan ini kita buatkan insert info kita masukkan kembali apa yang telah kita buat tadi dari ID-nya. Kemudian karena menggunakan parkir, kita gunakan tanda petik. Kita masukkan juga harganya tadi berapa. Yang mana kita akan menggunakan harga yang telah kita ubah tadi, yaitu 20.000. Nah, kita sudah merubah data tersebut dari harganya. Kemudian kita masukkan juga stok seperti awal kita membuat tadi. Kemudian kita masukkan kembali. Itu yang kedua adalah mie goreng. Kita masukkan yang terakhir itu ada ID-nya dengan 06. Kemudian kita masukkan tanda petiknya yaitu sate taichan. Tanda petik, koma, kemudian kita masukkan RP-nya berapa, itu adalah 20.000. Pastikan kalian tidak lupa untuk menambahkan ataupun sesuai dengan yang ada. Misalkan ada tanda petik, maka kalian gunakan tanda petik juga agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian selanjutnya kita enter. Nah, maka sudah ada. Selanjutnya kita tampilkan dari yang kita buat tadi menggunakan perintah select. Untuk semuanya kita menggunakan bintang from makanan, kemudian titik koma, dan kita enter. Nah, ini sudah kita masukkan semua dan sudah terlihat kembali. Untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk membuat tabel minuman dan juga tabel cemilan, maka kita menggunakan rumus yang sama untuk menambahkan makanan ataupun jenis minuman dan jenis cemilan yang ada di sini. Itu dari saya. Semoga kita dapat memahami untuk membuat tabel database tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.